kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada beberapa warta listen yang telah dipersiapkan untuk jemaat GKI Emmaus. Mari bersama berdoa bagi bangsa ini dalam acara doa bersama dengan saudara-saudara lintas iman. Dipimpin oleh Pendeta Emeritus Simon Filantrova pada Senin 13 November pukul 6:30 malam di Gedung E GKI Emmaus. Bagaimana menjalani kehidupan di hari tua? Temukan jawabannya bersama Bapak Dani Ganda Hanindia dalam persekutuan doa Komisi Senior, hari Sabtu, 18 November, pukul 10 pagi. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Mari belajar bersama dalam persekutuan sektor Majen Sungkono, Duku Kupang, Jumat, 17 November di Gedung E GKI Emmaus, dipimpin oleh Saudari Sifra. Berikut adalah calon penatua GKI Emmaus periode 2024 sampai 2026. Peneguhan penatua akan dilakukan tanggal 19 November 2023. Baptis Kudus Anak akan dilayankan hari Minggu 3 Desember di ibadah pukul 6:30 pagi. Berikut adalah peserta Baptis Kudus Anak. Mohon dukungan doa jemaat sekalian. Sekian warta lisan GKI Emmaus hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami dari Panitia Natal ada beberapa pengumuman. Jadi yang pertama, nanti setelah kebaktian jam 9 ini, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa terlibat. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi masuk gedung gereja, di depan itu ada meja panjang ya. Jadi meja itu nanti kami gunakan untuk kita akan sama-sama membuat ornamen dekorasi yang nanti akan kita pasang di gedung gereja kita yang tercinta ini, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bergabung setelah kebaktian jam 9 untuk kita bersama-sama membuat ornamen dekorasi sambil ramah tamah gitu ya dengan jemaat yang satu dengan yang lain. Kemudian pengumuman yang kedua, dari tim dekorasi membutuhkan botol bekas, tapi botol ini ya, botol aqua gitu ya, yang 1.500 ml yang besar. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau punya botol nganggur di rumah, minggu depan boleh dibawa ya, nanti itu juga kita akan gunakan. Jadi kita akan banyak menggunakan barang-barang bekas untuk membuat ornamen dekorasi Natalnya. Kemudian pengumuman yang ketiga, Bapak Ibu yang mungkin punya kreativitas gitu ya, atau mungkin anak atau cucu dari Bapak Ibu yang punya kreativitas, mungkin bisa kami mengundang untuk bisa terlibat membantu di tim dekor Natal kita pada tahun ini gitu ya. Jadi nanti bisa menghubungi panitia setelah selesai ibadah minggu ini, minggu depan, kami setiap minggu akan berada di depan gitu ya. Jadi kalau ada yang jemaat yang ingin membantu tim dekorasi, silakan bisa bergabung dengan tim dekorasi Natal. Itu saja mungkin pengumuman dari kami. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Terima kasih.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memenuhi undangan Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan membaca litani prosesi dengan bertanggapan. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Mari kita pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita mengajak kita semua untuk bertahan memuji Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan suka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Suka bernyanyilah. Dengan suka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara. Saat ini dunia berubah begitu cepat. Bahkan ada yang berkata dunia ini seperti sudah terlipat. Karena dari tempat ke tempat dapat terhubung melalui jaringan internet yang semakin cepat ataupun melalui infrastruktur yang lengkap. Kita tentu bersyukur. Namun ingat pula bahwa segala percepatan ini juga mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Maka
Kemajuan ini perlu diikuti dengan tekad mengisi hidup dengan hal yang bermanfaat. Sebagai orang beriman, maka kita perlu mengisi waktu yang ada dengan terus berjaga dan berdoa sampai datang kembali Sang Juru Selamat. Mari kita pujikan, hai orang yang beriman. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering kali mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang kurang atau tidak bermanfaat. Ampunilah kami yang sering kali kurang mengisi hidup kami dengan berjaga dan berdoa untuk mempersiapkan diri kami sampai dengan datangnya Engkau kembali. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagai seekor rusa
Berbahagialah setiap orang yang memberikan kepada Tuhan seluruh hidupnya. Yang ketika jatuh di dalam dosa dia tidak tinggal di dalamnya, tetapi dia mengaku dan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dinyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 5, Allah lah yang justru mempersiapkan kita dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Damai. Mari kita pujikan dari Mazmur 70. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur setelah lewat 1 minggu
yang lalu dengan segala masalahnya, dengan segala kesibukannya, dengan segala pergumulan kami dapat kembali di sini, di rumah Tuhan, menenangkan diri untuk disapa oleh-Mu. Peristiwa hidup datang dan pergi, tapi Engkau tidak pernah pergi, dan kami diingatkan setiap kali kami beribadah di gereja, Tuhan masih Tuhan kami yang sama, yang terus menuntun kami dalam sepak terjang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kembali kepada kami pada minggu ini. Berbicaralah secara baru lewat Roh Kudus-Mu. Ketika kami membuka Alkitab, membaca bagian-bagian Alkitab yang sudah sering kami dengar. Dan kami merenungkannya kembali, biarlah ini tidak menjadi pengulangan, tapi menjadi sesuatu yang baru. Firman yang membentuk kami, sehingga nanti kami keluar dari ruang ibadah ini tidak sama seperti ketika kami datang. Kami mendapat sesuatu karena Roh Kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Injil Matius pasal 25, saudara, ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai 13. Kalau saudara baca Injil Matius pasal 25, isinya semua tentang nubuatan Yesus tentang akhir zaman, ya. Ini hanya satu bagian saja, ayat pertama sampai ke 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara berbahagia kalau bukan hanya hobi membaca Alkitab, tapi hobi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bulan April lalu, saudara, penduduk Kenya, sebuah negara di Afrika, menjadi heboh. Kenapa? Karena polisi menemukan ada kuburan massal berisi 109 jenazah orang Kristen yang dikuburkan di sekitar gereja dalam kondisi kurus kering. Jenazah-jenazah itu terkubur di sebuah kompleks gereja yang terpencil. Dan mereka semua adalah anggota jemaat yang sama. Jemaat gereja yang namanya Good News International Ministries, yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Paul Netege. Nah, pendeta Paul ini merasa
dan yakin sekali bahwa Tuhan bisa berbicara kepada dia langsung. Lalu satu hari dia merasa bahwa Tuhan bicara kepada dia, Tuhan Yesus akan segera datang. Persiapkanlah umatmu karena sebentar lagi dia datang. Kiamat sudah dekat. Dan hanya mereka yang betul-betul mempersiapkan diri yang akan dijemput ke sorga. Lantas bagaimana caranya supaya orang benar-benar siap dan tidak menggampangkan persiapan itu? Setiap anggota jemaat diperintahkan untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar, saudara. Supaya tidak tercemar menjelang kedatangan Yesus. Tinggalkan rumahmu, tinggalkan pekerjaanmu, keluarkan anak-anakmu dari sekolah. Kalau ada yang sakit, dirawat di rumah sakit, minta dipulangkan. Karena kita hanya bergantung pada kuasa Tuhan. Stop mendengarkan musik, stop main musik duniawi, stop main HP. Tinggalkan semua. Pergi ke gereja, berdoa dan berpuasa menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa saudara, itu anggota jemaat nurut aja apa kata pendetanya. Itu bahaya ya saudara ya. Apapun dikatakan pendeta itu nurut saudara. Mereka berkumpul di kompleks gereja, keluarga per keluarga, ayah, anak dan anak-anak. Lalu kemudian mulai berpuasa. Dari hari ke hari dan sengaja betul-betul puasa, gak makan saudara. Mereka membiarkan diri mereka kelaparan dan sampai akhirnya kemudian meninggal. Dan mereka menganggap kelompok mereka itu seperti 5 gadis bijaksana yang benar-benar bersiap serius menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan kita ini orang Kristen yang biasa-biasa aja, saudara dan saya, yang masih kerja, masih ngapain, sibuk di dalam dunia sehari-hari itu dianggap orang-orang yang seperti gadis-gadis bodoh itu loh saudara. Yang tidak siap menjelang kedatangan Yesus, yang menggampangkan persiapan. Nah saudara, perumpamaan tentang gadis bodoh dan bijaksana ini memang menekankan tentang pentingnya mempersiapkan diri dengan serius menjelang kedatangan Tuhan. Itu benar saudara. Memang itu artinya. Tapi kita ingin tahu persiapan seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Betul gak sih kita harus bersiap-siap seperti anggota jemaatnya pendeta Paul tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudara, mari kita gali lebih jauh, lebih dalam, apa sih makna perumpamaan ini. Saudara, perikop ini berbicara tentang 10 orang gadis yang diberi kepercayaan untuk menjadi penyambut pengantin, penyambut mempelai atau pengiring mempelai. Kalau sekarang tuh ada yang namanya bridesmaids. Tahu ya saudara ya, bridesmaids ya. Jadi kalau ini siapa nih yang baru mau menikah? Ayo, yang mau persiapan nikah. Biasanya pengantin kalau udah mau nikah tuh pilih teman-teman dekatnya kan. Ayo teman dekat, kamu jadi bridesmaids ya. Itu ada bisa 4 orang, bisa 10 orang. Menyambut pengantin gitu loh saudara. Loh kalau zaman sekarang bridesmaids itu bawa apa saudara? Bawa kembang, di tangannya bawa kembang kan. Kalau zaman dulu gak bawa kembang, bawa pelita saudara. Pelita yang menyala. Kok kenapa saudara? Karena zaman dulu tuh gak ada listrik, belum ada PLN. Jadi kalau malam tuh gelap banget saudara. Dan pesta perjamuan tuh selalu terjadi malam hari gitu. Nah itu diawali bukan di dalam ruangan pesta, tapi di depan ruang pesta, di lapangan situ saudara. Nanti si mempelai laki-laki datang dengan rombongannya gitu, kan gelap banget tuh saudara. Nah bridesmaids itu tugasnya adalah menerangi jalan itu saudara. Jadi ketika datang tuh ada cahaya lampu begitu. Ada suasana yang penyambutan yang meriah, yang indah, ya di tengah-tengah kegelapan ada orang bawa lampu yang menyala, ya pelita yang menyala. Lalu kemudian setelah itu disambut, kemudian akan ada prosesi masuk ke dalam ruangan pesta itu yang dipimpin oleh si pembawa pelita, si gadis-gadis ini, saudara-saudara. Pelita itu kayak apa sih zaman dulu? Nih saya punya contohnya nih saudara, saya udah lama ya pergi ke Holy Land gitu, kemudian dikasih replika pelita ini seperti ini saudara. Jadi di dalamnya tuh ada diisi minyak saudara, di sini ada sumbunya nih. Jadi ketika diisi minyak, dinyalakan, ini nyala, dan ini tahannya cuma paling 1 jam saudara. Karena nanti kalau sudah gitu, minyaknya harus diisi lagi, harus direfill gitu loh. Nah untuk refill itu, makanya orang dikatakan tadi si garis-garis ini membawa yang namanya buli-buli. Buli-buli itu kayak bejana gitu, isinya minyak saudara, untuk direfill. Nah, apa yang terjadi ini saudara? Makin lama dipakai, makin banyak harus bawa minyak kan, refillnya harus makin banyak, makin berat buli-buli itu. Nggak praktis, itu sebabnya ada 5 gadis yang merasa
Ngapain sih susah-susah, berat-berat? Mereka pikir kan mempelai juga datangnya sebentar lagi. Kalau sampai telat ya telat paling berapa, ya setengah jam lah telat. Ngapain kita sampai bawa-bawa refill berat gitu loh saudara. Kalaupun sampai terlambat sebentar, ya sudah nanti gampang. Kan ada yang bawa tuh, ada yang bawa buli-buli, ya pinjam aja sebentar, minta dikit gitu loh. Ya kan dipakainya mas sedikit, kan datangnya nggak terlalu terlambat. Itu pikir mereka saudara, nggak perlu bawa cadangan minyak. Tapi apa yang terjadi kemudian di luar dugaan sama sekali. Karena mempelai datang bukan hanya terlambat, tetapi sangat-sangat terlambat. Kapan mereka datang? Coba lihat ayat 6 saudara. Coba di situ dikasih tahu kapan mereka datang. Pada waktu apa saudara? Coba lihat Alkitabnya, atau lihat iPad, atau tablet, atau iPhone saudara. Kapan saudara ayat 6 mereka datang? Pada waktu tengah malam, midnight saudara. Itu telat banget itu. Nah, kalau Anda adain pesta pernikahan jam 7, datang jam 6, mempelai datang jam 12 saudara. Itu telat banget kan itu ya. Jadi ke-10 gadis itu saudara bayangkan mesti nunggu berjam-jam gitu. Lalu apa yang terjadi kemudian di ayat 5 dikatakan mengantuklah mereka dan semua kemudian tertidur. Saya mau tanya saudara, salah nggak mereka tuh ngantuk lalu tidur gitu? Salah nggak saudara? Enggak, wajar banget kalau namanya manusia udah jam 10, jam 11 nggak datang yang ngantuk lah, kemudian tidur. Dan yang tidur itu bukan cuma gadis bodoh loh saudara. Dikatakan mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Artinya gadis-gadis bijaksana juga tidur. Perhatikan saudara bahwa kenyataan bahwa gadis-gadis itu tidur, ngantuk bukan berarti mereka menggampangkan persiapan. Dengan kata lain, siap menanti kedatangan Yesus bukan berarti kita harus dalam posisi siaga 24 jam. Pagi-pagi doa puasa gitu kayak pengikutnya NTG gitu ya. Ready 24 jam ini Yesus datang apa enggak ya, terus doa di rumah gitu. Enggak gitu saudara. Bukan begitu. Mempersiapkan kedatangan Tuhan bukan berarti kita harus posisi 24 jam berdoa, enggak. Kenapa? Karena kita kan enggak tahu kapan datangnya Yesus. Kita nggak tahu karena nggak ada kepastian kapan datangnya Yesus, maka wajar kalau saya dan saudara kemudian menjadi mengantuk dan tertidur. Artinya apa saudara? Kita hanyut tertidur di dalam kesibukan sehari-hari, kesibukan dunia ini. Kita tetap kerja, kita melakukan rutinitas hidup seperti biasa. Kan hidup harus terus berlanjut, kita nggak bisa nunggu-nunggu setiap hari begitu. Bukankah tiap hari kita harus mencari nafkah, dengan kita harus bekerja, kita mencari jodoh, kita menikah, kita membangun keluarga dan lain-lain. Itu kan tugas kehidupan, saudara. Jadi kita tidak bisa berdoa terus-menerus, berpuasa enggak. Kita tetap melanjutkan kehidupan ini. Kita mengantuk, kita tertidur karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Dan itu oke, saudara. Nah kalau begitu apa artinya berjaga-jaga di sini? Apa artinya mempersiapkan diri dengan serius dan tidak menggampangkan persiapan? Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh gadis bijaksana tapi tidak dilakukan oleh gadis bodoh. Apa saudara? Apa yang mereka lakukan sebelum tidur, sebelum ngantuk? Mereka sudah mempersiapkan apa yang perlu. Mereka tahu udah ya kalau sampai telat banget, aku udah siap karena aku sudah membeli minyak dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kalau sampai telatnya sampai midnight juga masih siap. Itu yang mereka lakukan sebelum mereka tidur. Mereka sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga kalaupun si mempelai datang sangat terlambat, semua sudah diantisipasi. Minyak udah ready stock. Sempat biasa direfill kapanpun, saudara. Berapa waktu yang lalu tuh siang-siang pulang dari gereja saya ke restoran gado-gado yang terkenal banget di Jakarta deh. Legendaris, terkenal, laris, saudara. Mungkin tiap hari ada ratusan yang pesan, baik yang makan di situ, ada juga yang pesan online. Begitu saya datang, saya langsung ditanya, ini sih ada beberapa orang yang ngelayanin gitu, santai banget saudara, stafnya tuh santai banget, rame tapi santai aja gitu. Pak, gado-gadonya mau makan di sini tuh bawa pulang, porsi sedang atau porsi besar, pedasnya seberapa Pak, pakai lontong atau pakai nasi, standar gitu ya. Lalu saya jawab dengan singkat, bawa pulang porsi sedang, pedasnya sedang, pakai lontong. Udah saudara.
Lalu mereka mulai siap-siap, dalam kurang dari 2 menit saudara, udah ready, udah dibungkus, sampai pakai ada kartu namanya disisipin di situ. 2 menit loh saudara, itu lebih hebat dari itu ya, McD yang drive-thru itu ya. 2 menit ya ampun, kurang dari 2 menit rasanya saudara. Loh kok bisa gitu ya saudara? Kok bisa? Karena mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya. Jauh sebelum restoran buka pagi-pagi buta itu para pegawainya sudah motong-motong sayur, udah ngerebus. Kacang tanah udah diulek, di blender mungkin dicampur dengan berbagai bumbu lain. Belasan kilogram beras sudah diolah menjadi lontong. Kerupuk sudah digoreng di wajan besar. Itu sudah sebelumnya. Dan sepanjang hari itu kalau sampai mereka lihat, hampir habis nih sayurnya, langsung masak lagi dalam jumlah besar. Semuanya ready stock. Sehingga sepanjang hari, kapanpun pembeli datang memesan, mereka selalu bisa menyediakan secara instan. Nah ini yang disebut dengan ready, saudara. Siap. Yang Yesus maksudkan adalah kita nggak perlu sepanjang hari resah memikirkan jangan-jangan Yesus datang. Enggak. Kita tidak harus berhenti melakukan rutinitas kehidupan kita. Tapi siaplah dalam arti pastikan kita sudah mempersiapkan segala sesuatu kalau Yesus datang. Kelima gadis dalam perumpamaan ini menjadi bodoh karena tidak mempersiapkan hal yang sangat penting itu, saudara. Mereka wegah susah payah membawa bejana cadangan itu ya. Repot berat, males nggak praktis. Nanti aja dipikirin kalau soal pengantinnya terlambat apa enggak, jangan dipikirin sekarang. Nanti aja mikirinnya. Kalau nanti sampai kurang juga kan bisa pinjam temen. Nanti. Nah, ketika mempelai datang sangat terlambat, saudara, apa yang terjadi? Cadangan minyak dari gadis-gadis bijaksana juga udah hampir dikit, udah hampir habis juga. Makanya ketika 5 gadis bodoh minta gitu ya, apa yang mereka katakan saudara? Enggak dikasih. Kelima gadis bijaksana mengatakan tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kalau orang Jakarta bilang sorry ya, nggak bisa nebeng. Nanti habis buat gue, habis juga buat lu. Sorry nggak bisa nebeng. Itu artinya apa saudara-saudara? Sebuah peringatan yang namanya bersiap untuk bertemu Tuhan itu urusan pribadi saudara-saudara. Nggak bisa diwakilin sama pasangan kita. Jangan kita pikir ya udahlah aku hidupnya rada ngawur nggak apa-apa. Tapi kan istriku kan baik kan orangnya. Kan istriku tuh suka doa gitu. Aku yang dosa, dia yang doa minta pengampunan dosa. Nanti kalau udah meninggal itu kan istriku udah minta pengampunan dosa Tuhan. Yang namanya keselamatan tuh gak bisa nebeng saudara. Kita gak bisa gandoli orang gitu loh. Makanan bisa di-share, suka duka bisa di-share, pulsa HP juga bisa di-share. Tapi kalau keselamatan tuh gak bisa di-share loh saudara. Itu urusan persiapan kita masing-masing dengan Tuhan. Saudara ketika mempelai datang, kelima gadis bodoh menjadi panik, lalu berusaha membeli minyak di warung terdekat, di Indomaret terdekat. Lalu kembali ke lokasi pesta nikah, saudara. Tapi sudah terlambat. Ketika mereka tiba dengan pelita menyala, semua sudah ready, mempelai dan para tamu sudah masuk ke dalam ruangan pesta. Momen penyambutan sudah lewat dan itu nggak bisa diulang. Dalam hidup ini banyak kesempatan berharga yang cuma datang sekali. Dan kalau kita nggak siap, nggak bisa diulang, saudara. Salah satunya adalah momen ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu nggak bisa diulang, itu cuma sekali. Kita siap apa kita nggak siap? Saudara mikir, ya ini kan khotbah buat orang yang udah hampir meninggal ya. Ini khotbahnya cocok buat orang yang udah sekarat-sekarat nih. Tapi hati-hati loh saudara, yang namanya meninggal itu nggak urut tua. Ada 2 skenario kita bisa meninggal. Pertama, bisa terjadi musibah global, lalu semuanya bumi ini punah, ya kiamat massal. Tapi skenario yang kedua adalah kiamat personal, saudara. Kiamat personal itu artinya ketika kita meninggal. Dan pandemi COVID mengajarkan kita yang namanya meninggal tuh nggak selalu urut tua, saudara. Nggak selalu anak remaja tuh nanti masih lama, belum tentu, saudara. Beberapa teman dekat seusia saya bahkan yang lebih muda dari saya, yang dekat dengan saya, sekarang sudah tidak ada. Ada satu tinggal di Magelang, kami janjian mau ketemu 2 bulan lagi gitu, kan udah lama, telepon, yuk kita nanti ketemuan.
2 bulan lagi. Udah dimasukkan di jadwal, kebetulan saya ada tugas di Magelang, nanti tanggal sekian, jam sekian, yuk kita ketemuan, kita makan-makan gitu. Nah ketika 2 bulan kemudian dia udah gak ada saudara. Yang ada cuma jenazahnya dibungkus plastik. Dan saya kaget sekali. Saya gak nyangka bahwa yang meninggal tuh dia gitu loh saudara. Pikiran saya tuh kami akan hidup lebih lama lah, katakan sampai 80 lah gitu. Mati tuh gak urut tua saudara. Betapa ringkih dan terbatasnya kesempatan hidup kita. Sudahkah kita siap mempersiapkan segala sesuatu sejak sekarang, sehingga kapanpun waktu itu tiba kita sudah siap? Apa yang perlu dipersiapkan? Sekarang itu pertanyaannya saudara. Kalau dalam perumpamaan tadi yang dipersiapkan kan minyak, gampang kan? Oh, minyak kan benda. Tinggal beli aja, taruh di bejana, sudah kita siap. Tapi untuk siap menjelang kedatangan Tuhan, yang dipersiapkan bukan benda. Melainkan 3 hal yang bernilai kekal, yang harus selalu kita jaga, kita rawat sampai Tuhan datang kembali. 3 hal yang sangat penting, yang ada di dalam Alkitab, tinggallah ketiga hal ini. 1 Korintus 13, apa tuh saudara? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lain semua bisa hilang dalam hidup ini. Tapi 3 itu jangan sampai hilang, itu mesti dirawat. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini harus diperjuangkan. Merawat iman, pengharapan, dan kasih itu seperti merawat tanaman. Ya bukan tanaman ini kok, ini mah gak usah dirawat ya. Dibersihin aja plastik gitu. Tapi saudara yang suka tanaman tahu kan, kalau miara tanaman tuh gak gampang loh saudara. Setiap hari mesti disiramin, berapa minggu sekali dikasih pupuk, segala macam. Ya seperti itulah merawat iman, pengharapan, dan kasih. Coba kita lihat dulu, kita bicara soal merawat iman dan pengharapan. Seberapa jauh kita merawat kedua hal ini, saudara. Ini bisa diukur dari relasi saudara dengan Tuhan ketika melewati gonjang-ganjing kehidupan. Iman dan pengharapan selalu diuji ketika ada masalah, saudara. Terutama pada saat kita kehilangan, pada saat kita gonjang-ganjing. Masih gak sih kita beriman kepada Tuhan, gak marah? Masih gak sih kita berpengharapan kepada Tuhan pada saat kita mengalami kehilangan? Bisa gak kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan apapun dan siapapun boleh hilang, tapi saya tidak akan membiarkan iman dan pengharapan saya ikut hilang. Bisa gak kita ngomong gitu saudara? Pada satu hari ada pasutri yang sudah tergolong lansia, saudara, mengalami musibah. Rumah yang mereka tinggali sejak baru nikah sampai sekarang, punya anak-anak dan seterusnya, itu terbakar habis saudara. Saudara bisa bayangkan ya betapa kagetnya, betapa sedih dan kehilangannya mereka. Bagi pasangan yang sudah lansia, saudara, yang udah pensiunan, rumah tuh kalau kebakar habis gitu, saudara, itu kayak kehilangan segala-galanya gitu loh. Gak gampang untuk bangun rumah, itu butuh dana berapa lagi. Dan bukan hanya itu, saudara, di rumah itu sudah ada kenangan selama puluhan tahun, ada foto-foto, ada segala macam hal. Lenyap begitu saja. Saya bisa merasakan berat banget pergumulan mereka itu tuh. Dan mereka mungkin kalau orang biasa mungkin bertanya, kenapa Tuhan biarkan segala ini terjadi? Itu kejadiannya akhir minggu, Jumat atau Sabtu kalau tidak salah. Yang hebat saudara, hari minggunya mereka tetap datang beribadah di gereja. Seperti gak ada kejadian apa-apa gitu. Beribadah dengan penuh kesungguhan. Saya pikir ini luar biasa gitu ya. Orang kalau lagi syok gitu kan, udahlah aku malas ke gereja gitu. Enggak saudara-saudara, tetap beribadah. Kok bisa ya saudara, setelah kejadian yang begitu berat mereka tidak merasa pahit gitu. Lalu kesaksian mereka begini saudara, kehilangan rumah itu udah cukup. Jangan sampai gara-gara itu kita kehilangan yang lebih besar dan lebih penting. Kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya kalau kita udah kehilangan yang ini, jangan sampai gara-gara ini kita kehilangan yang lebih penting lagi dalam hidup ini saudara. Dan di tengah kehilangan itu, mereka bersaksi ada satu prinsip yang mereka pegang sejak masih muda. God will provide what you need. Apa yang kau butuhkan Tuhan akan sediakan. Apa yang kau inginkan belum tentu Tuhan sediakan. Tapi apa yang kau butuhkan, pasti akan Tuhan sediakan. Dan dengan itu mereka berjalan menghadapi segala kehilangan itu, saudara. Saudara, setiap kali kita mengalami kehilangan ya, entah itu kehilangan barang, kehilangan orang, bahkan kehilangan binatang kesayangan yang udah dipanggil Tuhan lebih dulu.
Iman dan pengharapan kita tuh diuji pada saat itu, saudara. Kita dilatih, itu training kita, saudara. Seperti Ayub kan, ketika dia kehilangan segala-galanya itu ujian bagi iman dia. Apakah dengan kehilangan ini kamu masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Atau kamu menghujat Tuhan dan mengatakan, Tuhan sorry, engkau tidak ada apa-apanya bagiku. Pahit gitu, saudara. Nah, kita lolos ujian, kita menjadi lebih siap bertemu Tuhan. Kalau di dalam kehilangan itu kemudian kita tetap menemukan iman dan pengharapan kita. Kalau kita di tengah-tengah kehilangan itu kemudian kita mampu melepaskan apa yang sudah waktunya kita lepas, di situ kita makin siap berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya hal ketiga yang perlu kita rawat sampai Tuhan datang adalah kasih. Ini menyangkut relasi kita dengan sesama, saudara. Dan ini bisa diukur dari berapa sehat relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kenapa? Supaya ketika waktunya kita bertemu dengan Tuhan, kita meninggalkan dunia ini tidak dengan kepahitan. Dan orang-orang sekitar kita juga mengingat kita sebagai orang-orang yang penuh kasih. Saudara, selama kita menjalin relasi dengan orang lain, ya siapapun juga, entah itu teman, entah itu pacar, entah itu pasangan, siapapun juga, baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, kita tuh nggak bisa bebas dari konflik, saudara. Namanya orang berelasi itu selalu satu saat akan break gitu. Konflik itu biasa banget gitu loh, saudara. Itu wajar. Relasi yang sehat bukan berarti tanpa konflik. Tapi bagaimana ketika konflik terjadi kita menjaga, merawat kasih kita tidak menjadi luntur gara-gara itu. Bagaimana kita berjuang mengupayakan perdamaian, belajar mengampuni, nggak marah terlalu lama. Kalau marah sebentar nggak masalah, saudara. Tapi kalau marahnya kelamaan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi dendam, itu yang tidak sehat. Kita juga harus belajar meminta maaf demi pemulihan relasi. Dan itu caranya kita merawat kasih. Supaya kita ketika bertemu dengan Tuhan, kasih itu tetap tidak luntur, saudara. Kasih itu tetap ada. Nah, saudara, biarlah kalau kita bertemu Tuhan, orang-orang yang kita tinggalkan nanti mengenang kita sebagai orang yang penuh kasih. Kalau kita orang tua, biarlah ketika kita meninggal, anak-anak kita itu mengenang kita sebagai orang tua yang selalu melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Selalu punya waktu untuk mereka. Enggak cuma ngurusin bisnis doang. Ada waktu untuk anak-anak. Anak-anak akan mengenang kita sebagai orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat sehingga ketika dipanggil pulang mereka tidak kaget, mereka tidak berebut warisan. Ini hati-hati nih, saudara ya. Kalau saudara melihat anak-anak saudara tuh pada matre gitu, siapin dari sekarang, saudara. Bikinlah surat apalah supaya jangan nanti kalau saudara meninggal mereka berantem. Bunuh-bunuhan gara-gara rebutan warisan. Ya, kita persiapkan dari sekarang, saudara. Biarlah pada saat kita meninggal kita juga dikenal sebagai orang yang selama ini sudah banyak memberi. Aduh, tante itu sayangnya dia meninggal, dia memberi banyak loh bagi kami. Jangan kita dikenang sebagai orang yang mati tukang utang gitu loh. Ya udah meninggal ya ilah utangnya belum dibayar. Lalu semua orang jadi merasa begitu, saudara-saudara. Mati masih utang pinjol. Beresin dari sekarang, saudara. Ya, kita orang-orang Kristen adalah orang-orang yang terkenal memberi, bukan terus ngutang. Biarlah kita dikenal sebagai orang yang selama ini banyak memberikan semangat kepada mereka yang lesu, memberikan dukungan, memberikan kesempatan pada mereka yang generasi muda. Penuh kasih. Nah, itulah perjuangan, saudara. Itu butuh perjuangan merawat iman, pengharapan, dan kasih. Dan perjuangan atau merawat itu mulai dari sekarang, saudara. Jangan sampai kita menggampangkan persiapan, kita pikir nantilah kalau sudah tua baru ngurusin iman, pengharapan, dan kasih. Sudah terlambat. Tanaman tidak bisa tumbuh berbunga dalam sehari. Begitu juga iman, pengharapan, dan kasih tidak bisa datang begitu saja ketika saudara membutuhkannya. Jangan sampai ketika kita meninggal dengan penuh penyesalan. Andaikan dulu saya lebih mengasihi pasangan saya. Andaikan dulu saya lebih meluangkan waktu buat dia. Dia tidak menjadi seperti sekarang, dia terlantar ketika saya meninggal. Andaikan dulu saya tidak nyeleweng, lurus-lurus aja hidup saya tidak akan sekarat dengan keluarga saya berantakan seperti ini. Andaikan dulu ketika saya muda, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan segala talenta yang saya miliki. Saya nggak menyesal karena sekarang
Saya tidak bisa menyumbangkan apa-apa banyak bagi dunia, karena saya terlalu sibuk dengan diri saya sendiri. Saya menyesal. Daripada menjelang ajal nanti kita berkata, andaikan begini, andaikan begitu. Kenapa nggak dari sekarang aja, saudara, mumpung masih ada waktu. Kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada seorang om, usia 85 tahunan, satu ketika mendatangi kami para pendeta. Ini sesudah COVID reda. Untuk apa, saudara? Dia bilang dalam rangka mau pamitan. Jadi dalam kesempatan itu dia ingin memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan bagi kami. Dia juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan gereja selama ini terhadap mereka dan keluarga. Dan dia juga minta maaf kalau mungkin selama berjemaat ini ada hal-hal yang tidak berkenan yang dia lakukan. Lalu dia mengajak kami bersalaman dan berpelukan. Dan yang menarik, saudara, si om ini bukan dalam kondisi gawat darurat, enggak. Dia enggak dalam kondisi sakit parah, enggak, saudara. Dia datang, dia masih bisa jalan, dia dalam kondisi sehat. Tapi justru karena itu dia mau pamitan. Dia mengatakan, saya enggak tahu berapa lama lagi Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup. Sudah lama saya ingin berterima kasih, berpamitan dan memberikan wejangan. Untuk apa saya menunggu sampai di saat-saat saya kritis? Saya nggak tahu kapan waktu itu tiba. Mumpung hari ini saya masih bisa jalan, saya masih bisa ngomong, saya masih bisa melihat anda-anda ini. Maka hari ini saya mau pamitan. Kalau sampai minggu depan ketemu lagi nggak masalah. Tapi saya mau pamitan karena ini masih ada kesempatan. Supaya saat saya menutup mata saya bisa berkata, sudah selesai. Saya sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Rest in peace. Amin. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah dengan gereja segala abad dan tempat kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahiran darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan terhormati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Ya Tuhan, hidup kami ini singkat dan penuh dengan gonjang-ganjing. Kadang kami mengalami kehilangan, kadang kami mengalami konflik. Dan segala hal itu Tuhan bisa mengikis iman, pengharapan, dan kasih kami. Tapi kesempatan-kesempatan itu juga bisa Tuhan pakai untuk kami diuji. Supaya setelah mengalami kehilangan dan konflik, kami keluar bukan sebagai orang yang kalah, tetapi kami justru semakin tabah. Oleh karena itu tolonglah setiap kami yang mengalami kehilangan, baik itu kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan kesehatan, atau apapun juga dan siapapun juga. Biarlah kami tetap tegar. Kami tidak kehilangan yang lebih besar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih kami. Kami mohon Engkau menolong setiap kami yang berada dalam kehilangan supaya tidak putus asa, supaya tidak kehilangan iman dan pengharapan, tapi biarlah lewat itu, walaupun sulit, kami akhirnya keluar sebagai orang-orang yang lebih teguh daripada sebelumnya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, bagi Ibu Pendeta Deborah, Bu Christine, Bu Lindawati, Bu Titi, Pak Stanley, Pak Hendrikus, Bu Kristiana, Bu Emi,
Ibu Tani Yangki, Ibu Sri Astuti, Bu Lo Sam Kyo, Ibu Limiati, dan mungkin juga ada nama-nama lain yang tidak ada di daftar ini yang kami ingat sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, biar sakit penyakit tidak membuat mereka menjadi mundur, tapi justru biarlah di tengah kelemahan mereka bisa merasakan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, dan iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dikuatkan. Kami berdoa Tuhan bagi majelis jemaat, bagi para pelayan Tuhan di komisi, di tim pelayanan, majelis komisi yang sedang berjuang untuk melayani Tuhan, melayani umat Tuhan di gereja ini. Berikan kepada mereka semangat ya Tuhan dan sukacita, supaya bukan hanya mereka merasa bertugas, tetapi mereka sungguh-sungguh menghayati pelayanan mereka sebagai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami, bagi masyarakat yang tengah resah di tengah berbagai isu, berbagai persoalan di seputar pencalonan presiden dan wakil presiden. Tuhan, tolonglah berikan kecerdasan pada masyarakat kami dan berikan hati yang tulus pada para pemimpin kami, supaya sungguh-sungguh yang kami saksikan ke depan ini bukan cuma sekedar drama politik dan sebagainya. Biarlah Engkau memimpin orang-orang yang tulus untuk memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa menjadi maju, memikirkan apa yang penting. Kami berdoa juga bagi perdamaian dunia Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang pada saat ini menjadi korban perang, bagi masyarakat Palestina, bagi orang-orang Israel yang keluarganya dibunuh oleh Hamas, bagi masyarakat Ukraina yang diserang oleh Rusia. Tuhan, Engkau selalu berpihak pada orang-orang yang menjadi korban. Engkau selalu berpihak pada orang-orang yang lemah. Oleh karena itu biarlah Engkau melawat mereka pada hari ini. Dan pakailah anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini untuk berbuat sesuatu, untuk mengupayakan perdamaian. Supaya perang dan konflik bisa segera berakhir. Oh Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Majelis Jemaat dan segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman,
Pendeta Yuswantori Ichwan yang telah melayani kebaktian pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Mengucapkan terima kasih juga kepada para pengiring, pemandu pujian, petugas LCD, tim multimedia, operator sound system, dan penerima jemaat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara. Adakah di antara jemaat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Khusus bagi jemaat yang hari ini beribadah di ruang ibadah, dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code yang ditempel di tempat duduk jemaat atau memasukkan sampul persembahan pada kotak yang telah disediakan di pintu masuk atau di pintu keluar ruang ibadah. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code yang ditayangkan atau yang tertulis di warta jemaat, atau dapat melalui transfer ke rekening GKI Emmaus BCA 472-200-0017. Bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus melalui QRIS, dapat menambahkan kode pada 2 digit terakhir persembahan dengan angka yang telah ditentukan. Untuk kode dapat dilihat pada warta jemaat. Bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita persembahan perpuluhan atau yang lainnya. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita nyanyikan pujian, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, dan pakailah persembahan kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mampukanlah setiap kami, bukan hanya mempersembahkan secara materi, tapi kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita semua mau berkomitmen untuk memakai waktu anugerah Tuhan untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus, untuk terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus, dan untuk terus mengasihi dengan kasih Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan perhatikanlah dunia yang dicintainya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memperhatikan dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saat teduh. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.